Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang hari Jumat kemarin mencoba untuk bangkit dan ternyata berusaha mendeklarasikan wisata industri pertama di Indonesia. Bagaimana potensi saham ke depannya? Juga kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Kijia yang pada perdagangan hari Jumat kemarin sempat naik menyentuh sekitar harga 200, tapi penutupan kembali melemah ke sekitar harga 183, masih naik 5% lebih. Tapi jika kita perhatikan cara candle ini tidak begitu oke, sempat naik tinggi dan melemah, dan secara tren juga ini masih bergerak downtrend. Sebelum bisa kita lihat menyentuh sekitar harga 200, Kijia bisa bertahan dari rebound tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 yang pada status sekitar 230. Kijia ternyata gagal break dan mulai melanjutkan downtrendnya kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah entry saham Kijia pada hari Jumat, saya tetap harus hati-hati. Candle hari Jumat tidak begitu oke. Walaupun memang kalau satu sentimen positif, Kijia deklarasikan wisata industri pertama di Indonesia, target pra penjualan itu sekitar 3,75 triliun. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing malah keluar. 2 hari terakhir asing mulai keluar setelah sebelumnya sempat masuk melakukan akumulasi. Dan di broker summary jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi, malah terlihat tidak ada sedikit distribusi. Jadi untuk Kijia jika terpantau minggu depan mencoba kembali naik di atas 200 ternyata gagal, misalnya lebih aman pertimbangkan take profit. Kan cara pergerakan saya lihat Kijia masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar harga 170. Kan cara pergerakan masih belum oke, walaupun ada sentimen seperti pemberitaan ini, cara candle tidak oke dan malah ada distribusi. Jadi bisa saja ini sell on news, jadi harus hati-hati kan cara teknikal memang masih belum oke. Sekarang kita coba lihat SSIA. SSIA jika kita perhatikan secara teknikal juga sebenarnya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bertahan dan rebound dari 1350, mencoba bangkit. Bisa kita lihat mencoba naik di atas 1480 sampai 1500, SSIA gagal naik, gagal membentuk high low, saat ini malah melanjutkan low low. Dan bisa kita lihat saat ini SSIA mencoba untuk bertahan di sekitar harga 1180. Jadi kenaikan hari Jumat candle tidak begitu oke. Jadi hati-hati apabila ternyata minggu depan gagal naik di atas 1180, cara pergerakan SSIA masih ada potensi melanjutkan lower low dan target penurunan terdekat di sekitar 1100 sampai 1080. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham SSIA, bisa kita lihat di sini menariknya asing masih masuk. 1 minggu terakhir asing mulai masuk. Walaupun cara pergerakan ini masih melemah, di broker summary jika kita perhatikan sebenarnya ini ada sedikit akumulasi. Tapi cara candle misalnya SSI apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, lebih oke wait and see, tunggu naik di atas 1180 atau lebih oke lagi tunggu naik di atas 1200 baru coba spekulatif buy. Kan cara pergerakan baru ada potensi untuk mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan target kenaikan terdekat di 1280 sampai 1300. Jika terpantau minggu depan mencoba untuk naik di atas 1180 saja gagal, cara pergerakan ini masih belum oke, masih ada potensi untuk melanjutkan low low. Jadi masih beresiko untuk coba entry. Sekarang kita lihat saham Dimas. Dimas jika kita perhatikan secara teknikal saat ini memang masih downtrend, tapi penurunan tidak sedalam SSIA maupun saham Kijia. Saat ini untuk support terdekat bisa kita lihat ada sekitar 130, beberapa kali mengetes 130, Dimas masih bisa bertahan. Tapi secara tren ini juga masih downtrend untuk tren jangka menengah karena masih berada di bawah garis EMA 50 di harga 135 dan garis EMA 150 di harga 136. Dan untuk Dimas jika kita perhatikan di broker summary, asing juga masih terus keluar. Tapi menariknya di sini walaupun tidak naik dan turun ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk Dimas, cara pergerakan saya lihat masih akan sideways. Masih ada potensi untuk bergerak di range harga 128 sampai 138 untuk pergerakan minggu depan. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, misalnya lebih oke coba tunggu di sekitar 128 sampai 130 untuk coba entry di sekitar zona support ini. Dan pertimbangkan jadikan garis EMA 50 150 untuk target swing apabila Dimas berhasil rebound dari daerah support ini ternyata tetap kesulitan untuk break garis EMA 50 150. Dan selama masih gagal break, cara pergerakan masih sideways turun downtrend. Jadi masih ada potensi malah turun menembus 130 dan lanjut downtrend. Sekarang saya akan coba analisa saham BKSL. BKSL jika kita lihat secara teknikal juga saat ini sudah tidak oke. Sebelumnya bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 140, tapi mencoba break garis EMA 50 dan 150 ternyata BKSL gagal break. Saat ini malah mulai membentuk lower low menembus garis EMA 150. Dan saat ini jika kita perhatikan BKSL mencoba untuk menembus harga 120.
Dan secara candle walaupun ditutup di 117 memang ini belum terkonfirmasi break, tapi harus hati-hati apabila minggu depan terkonfirmasi gagal naik kembali di atas 120, maka cara pergerakan BKSL akan lanjut downtrend, akan lanjut membentuk low dan target penurunan terdekat di 110 sampai target lebih jauh di harga 100 yang merupakan support psikologisnya. Dan untuk BKSL jika kita perhatikan di sini asing masih terus masuk. Dan penurunan 4% lebih ini jika kita lihat ini sebenarnya juga masih ada distribusi. Jadi BKSL apabila teman-teman mau coba pantau di entry juga hampir sama, trading plan-nya lebih oke. Tunggu konfirmasi dulu, lihat apakah BKSL bisa naik kembali di atas 120. Jika tempatnya bisa naik kembali di atas 120, baru coba spekulatif buy di sekitar 120. Karena 120 apabila terkonfirmasi masih bisa bertahan, maka ini masih berupa support kuat. Sehingga bisa coba pantau di entry dengan target swing terdekat di 130 sampai garis EMA 140 di 134. Dan jika terpantau mencoba naik di atas 120 gagal, ini juga masih beresiko dicoba entry. Karena cara pergerakan masih ada potensi melanjutkan pelemahan. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.